Oke, baiklah teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dari kelompok 3 terkait fenomena sosial budaya melalui kacamata Jan Badruliat. Kami terdiri atas 5 orang, dengan saya sendiri Amelia Sinurat, kemudian rekan saya Jainal Abidin Daulay, Nadia Simatupang, Rabuansa, dan abang senior kita Doni Steven Simanjuntak. Latar belakang masalah. Baudrillard dianggap berhasil menggambarkan perubahan karakter kebudayaan dari modernisme ke postmodernisme. Pendapatnya bahwa nilai tanda dan nilai simbol kini telah mengalahkan nilai guna dan nilai tukar. Simulasi adalah mekanisme kebudayaan dominan dewasa ini. Realitas kini tak lebih adalah hiperrealitas, dan Amerika adalah agen postmodernisme seakan mendapatkan kebenarannya pada berbagai fenomena sosial budaya dewasa ini. Banyak teori antropologi yang berkembang dari pemikiran-pemikiran hebat. Teori tersebut tentunya berasal dari para ahli hebat yang mapan di bidangnya. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas dan digali bagaimana fenomena sosial budaya menurut kacamata Jan Badruliat, karena pemahaman Badruliat adalah salah satu pemahaman filsuf yang mengkaji persoalan masyarakat kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan sosial budaya. Dasar pemikiran Jan Badruliat. Salah satu pemikir postmodernisme yang menaruh perhatian besar pada persoalan kebudayaan dalam masyarakat kontemporer adalah Jan Badruliat. Ia mengambil pilihan itu bukan tanpa tujuan. Badruliat ingin mengungkapkan transformasi dan pergeseran yang terjadi dalam struktur masyarakat Barat dewasa ini yang disebutnya sebagai masyarakat simulasi dan hiperrealitas. Badruliat menyatakan bahwa realitas kebudayaan dewasa ini menunjukkan adanya karakter khas yang membedakan dengan realitas kebudayaan modern masyarakat Barat. Ia mengambil pilihan itu bukan tanpa tujuan. Baudrillard ingin mengungkapkan transformasi dan pergeseran yang terjadi dalam struktur masyarakat Barat dewasa ini yang disebutnya sebagai masyarakat simulasi dan hiperrealitas. Unsur-unsur utama modernisme yaitu rasio, ilmu dan antropomorfisme yang justru menyebabkan reduksi dan totalisasi hakikat manusia. Perkembangan pengetahuan khususnya filsafat mengalami dialektika sampai pada satu titik yang memiliki makna kelahiran modernitas, dipicu oleh gerakan humanisme Italia abad ke-14 Masehi, dan lahirlah Renaissance sebagai jawaban terhadap kemajuan dan kebukuan berpikir pada abad pertengahan. Setelah munculnya zaman Renaissance ini, masyarakat sudah mulai berpikir secara logis. Mereka mulai mengkaitkan kejadian-kejadian itu dengan ilmu pengetahuan. Di mana sebelum adanya zaman Renaissance ini, apapun yang terjadi, kejadian-kejadian apapun yang terjadi dalam masyarakat itu, mereka selalu mengkaitkannya dengan agama atau folklore. Pembahasan pertama, fenomena sosial budaya menurut Jan Badruliat. Nilai tanda dan nilai simbol. Nilai tanda atau site value dan nilai simbol atau simbol value merupakan pemaparan sederhana untuk mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat terjadi perubahan nilai perilaku dan tindakan dalam menggunakan sesuatu, yaitu nilai tanda dan nilai simbol secara konkret
telah menggeser bahkan menggantikan nilai guna atau use value dan nilai tukar atau exchange sebagai tujuan utamanya. Menurut A.N. Whitehead dalam bukunya Symbolism yang dikutip oleh Dilliston, dijelaskan bahwa pikiran manusia itu berfungsi secara simbolis. Apabila beberapa komponen pengalamannya mengunggah kesadaran, kepercayaan, perasaan, dan gambaran mengenai perangkat-perangkat komponen yang kemudian membentuk makna simbol. Simbol dalam budaya Indonesia pramodern adalah tanda kehadiran yang transenden. Setelah simbol dan epistemologi tidak terpisahkan dari sistem sosial, baik itu stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan maupun seluruh perilaku sosial. Yang kedua, pergeseran motif. Di dalam masyarakat konsumen, objek konsumsi dari suatu komoditas bukan berdasarkan asas manfaat, melainkan asas praktis atau harga diri. Di dalam masyarakat primitif, kebiasaan membeli dan membelanjakan sesuatu berdasarkan pada praktis dan kebanggaan simbolik. Sehingga perilaku konsumerisme memiliki efek-efek seperti yang digambarkan oleh Karl Marx. Seperti apa efek-efek yang digambarkan oleh Karl Marx? Yang pertama itu berubahnya proses mode of production ke mode of konsumtif. Kemudian yang kedua, menolak prinsip nilai guna dan nilai tukar. Kemudian yang ketiga, aktivitas konsumsi manusia pada dasarnya merupakan non-utilitarian. Artinya, dalam berbagai personifikasinya, nilai tanda dan nilai simbol yang berupa status, prestis, gaya hidup, bermewahan merupakan serangkaian motif dari motif utama aktivitas konsumsi dari masyarakat konsumeris. Simulasi. Tentunya gejala hiperrealitas atau realitas imajiner yang dapat dilihat dari simulasi merupakan proses yang butuh diperhatikan secara lengkap berdasarkan berbagai penjelasan yang mengelilinginya. Simulasi sendiri merupakan suatu pengubahan fenomena yang lebih spektakuler daripada aslinya. Sebab pada era modern, penandaan terhadap individu dan masyarakat ditandai dengan logika pertukaran yang sifatnya simbolik. Baudrillard dengan eksploratif dan prospektif juga mampu melakukan relasional antara keberadaan tanda, kode, dan citra sebagai karakter dan kekhasan teori postmodern. Pada era modern, penandaan atas segala sesuatu oleh individu dan masyarakat terhadap suatu situasi dan kondisi ditandai dengan logika produksi. Sedangkan pada era postmodern, pemaknaan ditandai dengan logika simulasi. Secara spesifik, terdapat diferensiasi pemaknaan dan definisi ketiganya secara teratur, sehingga dapat dijelaskan secara satu persatu secara benar dan dapat dipahami secara baik. Adapun perbedaan tanda, citra, dan kode adalah sebagai berikut. Tanda diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki makna atau meaning, sedangkan citra diartikan sebagai segala sesuatu yang tampak oleh panca indera, namun tidak memiliki eksistensi yang substansial. Sedangkan kode diartikan sebagai suatu cara pengombinasian tanda yang disepakati secara sosial untuk memungkinkan satu pesan disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Simulakra dan simulakrum. Simulakra dan simulakrum sebenarnya memiliki arti yang sama
dan memiliki pengertian untuk menjelaskan keadaan dari ruang realitas baik yang nyata maupun imajiner, dan disyarat oleh peniruan kembali atau reduplikasi dan daur ulang atau recycle dari berbagai bagian dan fragmen kehidupan yang berbeda. Komoditas tanda, citra, dan kode bercampur dalam satu dimensi ruang dan waktu, seperti keberadaan internet, televisi, media massa, media teknologi lainnya. Simulakra merupakan bentuk tunggal dari simulakrum dan sebaliknya. Simulakrum merupakan bentuk jamak dari simulakra. Sebagai bagian dari simulasi kehidupan, originalitas kultural mengalami kehilangan makna dan pesonanya sebagai sebuah tatanan mutlak dari keunikan dunia sosial sebagai sesuatu yang sui generis. Contohnya, ketika boneka Barbie pertama kali masuk ke Indonesia pada dekade tahun ke-80-an, beberapa pihak menyebut hal ini sebagai simbol awal terseretnya Indonesia ke dalam arena masyarakat konsumerisme dunia. Sebuah boneka yang tak lebih dari sekedar mainan anak-anak, sebuah kebutuhan kesekian atau tersier, tiba-tiba menjadi rebutan dan bahan perbincangan yang ramai. Tidak hanya bagi anak-anak, namun bahkan bagi orang dewasa. Hasrat membeli dan mengkonsumsi boneka Barbie kemudian dapat dibaca sebagai satu gejala kebiasaan baru, membeli sesuatu yang sebenarnya yang tidak terlalu dibutuhkan. Nilai guna digantikan dengan nilai tanda. Lebih dari itu, boneka Barbie sebenarnya juga mengemakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat konsumerisme dan simulasi, yakni fenomena hiperrealitas. Hiperrealitas adalah sebuah gejala di mana banyak bertebaran realitas buatan yang bahkan nampak lebih real dibandingkan realitas sebenarnya. Hiperrealitas adalah gejala lahirnya realitas buatan atau imajiner yang seakan-akan lebih nyata dibandingkan dengan realitas yang sebenarnya. Setidaknya ada 4 hal dari kekuatan citra yang dapat dilihat pada era postmodern, yaitu yang pertama, citra sebagai refleksi dasar dari sebuah realitas sosial. Yang kedua, melakukan penyelewengan realitas sosial. Yang ketiga, melakukan penutupan pada dasar realitas sosial. Dan kemudian yang keempat itu simulakrum sebagai realitas murni yang tidak memiliki hubungan dengan realitas apapun. Membahas mengenai hiperrealitas tentu kurang afdol tampaknya jika tidak mengetahui apa definisi secara sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, realitas itu adalah gejala di mana banyak bertebaran realitas buatan yang bahkan nampak lebih real dibandingkan dengan realitas yang sebenarnya. Hiperrealitas ini terkadang membuat kita tertipu. Kemudian tatanan fraktal. Tatanan fraktal merupakan pola mutakhir budaya kita yang tercitra pada satu hal yang penetratif. Kehilangan kualitas dalam proses ketiadaan realitas murni. Terjadinya transsosial yang ditandai kedikdayaan media komunikasi sebagai kekuatan dunia sosial. Badruliar menjelaskan tatanan fraktal itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu tahap fraktal, merupakan segala kesadaran yang saling melakukan penetrasi dan berada pada trias politika, transseksual, transvestite, yang artinya segala sesuatu bersifat politis, seksual, dan estetik melalui keberadaan media dan komunikasi. Yang kedua, tahap penvirusan atau viral, satu virus yang bersumber dari berbagai aspek termasuk virus komputer melalui keberadaan mesin sebagai agen dan prinsip-prinsip kejahatan.
Kemudian tahap yang ketiga itu tahap kankerisasi, merupakan satu titik kondisi sosial masyarakat yang sudah mengalami ketagihan atau adiktif, ketergantungan terinfeksi terhadap teknologi yang ditimbulkan alat-alat mesin, media, dan arus energi yang tidak terkendali. Dan kemudian yang keempat itu adalah tahap ekstasis atau estetik, merupakan suatu keadaan di luar kendali berdasarkan eskalasi kepentingan, sehingga substansi yang terkandung dalam sesuatu hilang dan tidak bermakna, seperti halnya kita menggunakan alat telekomunikasi yang kebanyakan maknanya. Oke, baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami tadi. Di sini kami akan menyimpulkan dari pemaparan materi kami. Baudrillard mencoba membaca realitas kebudayaan masyarakat barat dewasa ini dengan mengadopsi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Karl Marx tentang nilai guna, use value, dan nilai tukar atau exchange value, semiologi Roland Barthes, masyarakat tontonan atau Society of Spectacle, Guy Debord, serta konsep kampung global atau global village, dan medium is message Marshall M. Luhan. Baudrillard menyatakan bahwa realitas kebudayaan dewasa ini menunjukkan adanya karakter khas yang membedakan dengan realitas kebudayaan modern masyarakat barat. Ia mengambil pilihan itu bukan tanpa tujuan. Baudrillard ingin mengungkapkan transformasi dan pergeseran yang terjadi dalam struktur masyarakat barat dewasa ini yang disebutnya sebagai masyarakat simulasi dan hiperrealitas. Fenomena sosial budaya tersebut dapat dijelaskan oleh Jean Baudrillard, yakni dalam perkembangan teori adanya nilai tanda, nilai simbol, adanya penggeseran motif, adanya simulasi atau tanda, citra, dan kode, simulakra dan simulakrum, hiperrealitas atau hiperker, hiperkomoditi, hipermarket, tatanan faktal, model dialogisme, dan intelektualisme, membaca film, televisi, dan iklan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kemungkinan banyak kesalahan kata atau pemaparan materi dari kami kurang jelas, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Untuk materi yang kawan-kawan kurang jelas, kalian bisa memberikan pertanyaan kepada kami. Terima kasih.